Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas Kagurabachi Chapter 19 yang akan menjadi awal dari arc baru. Seperti apa kisahnya? Tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Chapter 19 kali ini berjudul Satria Kegelapan. Seperti biasa di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Pembantaian tenggelam dalam kesunyian." Chapter kali ini memperlihatkan kilas balik saat Chihiro dan Shoujo bertarung di kota dalam pertemuan pertama mereka. Tapi saat ini memperlihatkan sudut pandang seseorang yang berada di lokasi kejadian dan sedang melihat pertarungan Chihiro dan Shoujo. Orang itu sedang makan siang di salah satu restoran di dekat lokasi pertarungan. Dia sedang merenung saat itu. Dia berpikir di dalam hatinya, sekitar 5 tahun yang lalu, seekor belalang samurai yang kupelihara kabur. Setelah itu aku bersedih cukup lama. Aku menguatkan hati dan merelakannya. Kali ini, karena suatu alasan, aku kehilangan seluruh keluargaku. Tapi itu pun sama. Aku hanya menguatkan hati dan terus melanjutkan hidupku. Pria itu benar-benar kosong dan melamun saat itu. Dia bahkan menumpahkan minuman dari mulutnya hingga mengalir ke bawah. Sang editor bahkan mengatakan bahwa bocah yang sama sekali tidak fokus adalah tanda seorang idiot. Setelah itu, pria yang sedang makan tadi melihat pertarungan yang terjadi tepat di luar restoran. Dia mendengar ucapan Shoujo yang mengatakan bahwa satu-satunya tujuan para Yoto atau pedang sihir adalah untuk membunuh. Setelah itu, Shoujo terlihat bersiap melepaskan listrik ke segala arah. Pria yang sedang di restoran tadi sangat panik. Dia mengira akan mati karena serangan itu. Dia berkata, "Hei, tunggu dulu. Ini gawat. Aku masih banyak urusan." Tapi saat itu Chihiro menahan dan mengumpulkan semua aliran listrik yang dilepaskan Shoujo ke arah tubuhnya sendiri. Pria yang di restoran tadi tidak mengerti dengan situasi yang terjadi. Dia mendengar penjelasan Chihiro, tapi dia pun kurang paham. Dia berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Mereka saling bicara. "Penangkal petir? Apa maksudnya? Aku tidak terlalu mengerti. Tapi apakah tadi dia menerima semua petir itu? Tunggu, kau bisa mati. Aku yakin kau pasti akan mati." Chihiro pun saat itu mulai sempoyongan dan terlihat akan terjatuh. Pria yang di restoran tadi berkata, benar saja dia akan mati. Dia kalah." Yang seperti itu pada akhirnya. Sebelum pria itu menyelesaikan ucapannya, dia melihat Chihiro yang terjatuh, tapi langsung menggunakan Nishiki. Pria itu pun melihat tatapan mata Chihiro yang penuh dengan tekad. Seketika dia berkeringat dan terkejut lalu berkata, "Samurai!" Kemudian setelah itu kembali ke masa kini, yaitu tanggal 1 November, 18 hari sejak kematian Shoujo, dan 7 hari menuju Rakuzaichi. Pria yang tadi di restoran berada di sebuah tempat yang sepertinya markas Yakuza. Dia ditangkap dan dihajar di sana. Dia berkata, "Itu benar, aku masih punya urusan." Di hari itu, samurai itu menyalakan kembali jiwa apatisku. Tapi tunggu dulu, kenapa aku dipukul? Kemudian salah satu anggota Yakuza berkata kepada temannya, "Kenapa orang itu dipukuli?" Orang yang sedang memukuli pria yang di restoran tadi berkata, "Dia menghalangi saat kita akan menculik bocah itu." Pria yang tadi di restoran atau kita sebut pria dengan kepang akhirnya mengerti kenapa dia dipukuli. Karena sebelumnya para Yakuza itu berniat menculik seorang gadis kecil. Tapi pria dengan kepang itu menolong dan menghentikan penculikan itu. Dia pun akhirnya dihajar dan dibawa oleh para Yakuza itu. Anggota Yakuza berkata, "Bocah brengsek ini merenggut keinginan bos besar." Lalu seorang pria yang sedang duduk tersenyum sambil berkata, "Ya, tenang saja. Tidak lama lagi Rakuzaichi akan diadakan. Di sana penuh dengan gadis berkualitas tinggi yang bisa kita beli. Sebaiknya kita tahan diri hingga saat itu." Anggota Yakuza lainnya berkata, "Gadis itu kabur, padahal jelas itu tipenya bos." Pria yang tadi duduk berkata, "Kalau begitu cari lagi." Anggota Yakuza lainnya berkata, "Itu sama sekali bukan menahan diri namanya." Setelah itu mereka tertawa. Sementara pria dengan kepang tadi masih dihajar dan dipukuli. Anggota Yakuza yang memukulinya berkata, "Percuma saja, kenapa kau lakukan hal sebodoh itu? Kau hanya berlaga seperti pahlawan, padahal sebenarnya kau hanya selemah ini." Pria dengan kepang yang saat itu sudah babak belur berkata, "Aku kira aku bisa jadi seperti dia. Benar, aku menantang hal yang di luar kemampuanku. Jelas saja akan jadi seperti ini. Tidak ada yang bisa kulakukan." Tapi tiba-tiba pria dengan kepang tadi berdiri, lalu menggunakan segel tangan dan melafalkan sebuah mantra. Dia berkata, "Iso!" Di mata sebelah kirinya pun seperti terlihat sebuah aura yang mengelilinginya. Para anggota Yakuza mengira bahwa pria dengan kepang itu adalah penyihir. Tapi ternyata setelah melafalkan mantra tidak terjadi apapun. Pria dengan kepang itu hanya tersenyum panik sambil berkata, "Itu hanya bercanda."
Anggota Yakuza berkata, "Itu hanya sebuah gertakan. Kau mau mempermainkan kami. Sudah cukup bermainnya. Penggal dia, lalu buang mayatnya." Anggota Yakuza yang lain mengolok-olok pria dengan kepang itu. Mereka berkata, "Apakah kau dengar tadi dia mengatakan iso? Dasar bocah bodoh." Tapi setelah itu terjadi sesuatu di luar jendela. Kemudian muncul ikan mas hitam dan Chihiro entah dari mana muncul di sana. Lalu menghabisi semua anggota Yakuza dan menyisakan satu orang pria yang tadi sedang duduk. Pria yang tadi sedang duduk itu berkata, "Ternyata kau yang selama ini berkeliaran membunuh para Yakuza akhir-akhir ini. Apa maumu?" Setelah itu terjadi kilas balik yang memperlihatkan percakapan Chihiro dan juga Shiba. Shiba berkata, "Sojo hanyalah boneka." Chihiro berkata, "Apa maksudmu?" Shiba lalu menceritakan informasi yang dia peroleh di markas Sojo. Shiba menanyakan Shinichi kepada salah satu anggota Sojo yang dia kalahkan. Tapi anggota Sojo itu tidak tahu sama sekali. Karena dari awal Sojo bahkan tidak pernah memiliki Shinichi. Sojo bukan penyelenggara. Orang lain hanya menggunakan namanya saja. Yang memegang kendali adalah orang lain. Chihiro langsung berpikir bahwa orang lain itu adalah Hisaku. Menurut Shiba yang ada di gudang di markas Sojo, sebagian besar adalah materi penelitian dan itu adalah hal yang tidak ada hubungannya dengan Hisaku maupun Shinichi. Dan Sojo sama sekali tidak ada hubungannya dengan perlelangan Rakuzaichi. Chihiro bertanya jika seperti itu, kenapa mereka memberikan satu-satunya Yoto yang berfungsi kepada Sojo? Shiba menjawab, "Itu masalahnya. Selain mendorong untuk melelang Shinichi, menurutku ada banyak hal yang aneh. Semua itu mungkin akan terjawab pada saat Rakuzaichi. Sepertinya ada banyak masalah yang menunggu. Jika kita ingin mengambil Shinichi kembali secara langsung, kita harus selesaikan urusannya sebelum Rakuzaichi diadakan. Begitulah menurutku." Chihiro pun menyetujuinya. Lalu Shiba berkata lagi, "Kalau begitu, pertama kita harus menghubungi keluarga Sazanami. Keluarga Sazanami adalah penguasa dunia gelap. Pelelangan gelap di mana semua nama besar dunia gelap berkumpul di seluruh Jepang, yaitu Rakuzaichi. Rakuzaichi sudah dikendalikan klan penyihir Sazanami selama lebih dari 200 tahun. Tidak peduli siapapun penyelenggaranya, barang yang dilelang harusnya ada dalam kendali keluarga Sazanami. Daripada bersusah payah bertarung di hari Rakuzaichi diadakan, cara paling cepat adalah langsung menghubungi keluarga Sazanami. Walau begitu, mereka itu orang yang hidup dalam kegelapan. Sedikit sekali informasi tentang mereka yang sampai ke publik. Orang yang bisa menghubungi mereka terbatas pada orang terkaya dari dunia gelap. Tapi mau mereka punya hubungan dengan keluarga Sazanami atau tidak, klien Rakuzaichi itu semuanya orang busuk." Chihiro berkata, "Kalau begitu, nama-nama besar dunia gelap itu, kita hanya harus memancing si brengsek yang memiliki catatan menjadi kenalan mereka kan?" Setelah itu kembali ke masa kini. Chihiro mulai menginterogasi anggota Yakuza tersisa, tapi orang itu menangis dan tidak sadarkan diri. Kemudian pria dengan kepang berteriak, "Samurai!" Chihiro pun menengok ke arahnya. Dia berpikir di dalam hatinya, "Musuh? Bukan, mungkin dia tahanan yang disiksa oleh mereka." Chihiro lalu bertanya, "Apa kau tidak apa-apa?" Pria dengan kepang itu berkata, "Aku sudah yakin, aku membutuhkanmu dalam hidupku." Seorang samurai sejati. Chihiro kebingungan mendengar ucapannya dan menganggapnya sudah gila. Pria dengan kepang itu seperti akan menangis. Dia histeris sambil berkata, "2 kali, ini kedua kalinya, kau tahu." Chihiro berkata, "Tolong tenanglah, apakah kau tahu di mana rumahmu? Atau namamu?" Pria dengan kepang itu masih dengan ekspresi yang sama, lalu mencoba meraih Chihiro sambil berkata, "Aku Hakuri Sazanami, salam kenal." Chihiro berkata lagi, "Pokoknya tenanglah dulu." Hakuri berkata lagi, "Tidak, ini adalah takdir." Setelah itu Chihiro kabur darinya, karena dia menganggap Hakuri orang yang aneh. Tapi Hakuri mengejar Chihiro sambil berkata, "Aku butuh pertolonganmu. Ada sesuatu yang tidak bisa aku lakukan sendiri." Hanya saja saat itu Chihiro berlari semakin cepat dan meninggalkan Hakuri. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Chihiro berhenti dan menyadari sesuatu. Dia berbalik lalu bertanya, "Namamu, siapa tadi?" Hakuri dengan lantang menjawab, "Hakuri Sazanami, kau pernah dengar?" "Ya, kami adalah keluarga penyihir ternama. Tapi ada beberapa hal yang terjadi. Jadi, apakah kau mau mendengarkanku?" Mendengar ucapan Hakuri, Chihiro langsung tertarik dengannya karena memang Chihiro sedang mencari anggota keluarga Sazanami. Dan sayangnya itu mengakhiri Kagurabachi chapter 19 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Terjalin hubungan dari tempat yang tidak terduga." Bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 19 ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛のがってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に